Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam. Oke. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai acara gathering pasutri pada sore hari ini, marilah kita awali dengan memuji Tuhan dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang hatiku Tuhan satu kali lagi. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan acara pokok kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kami mohon Bapak Pendeta Obaja untuk membuka doa sekaligus doa berkat. Kalau doa berkat nanti udah langsung selesai Bapak Ibu, nggak jadi seminar. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama di dalam gathering pasutri. Kami bersyukur untuk Pendeta Hadian yang sudah tiba di Wonosobo. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan dari Jogja menuju ke Wonosobo. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati Pendeta Hadian. Kami juga mau menyerahkan Tuhan gathering pasutri ini, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, dan biarlah melalui gathering pasutri ini kami beroleh bekal untuk kehidupan keluarga yang kami jalani saat ini. Berkati juga rekan-rekan kami yang saat ini belum hadir, kiranya Tuhan yang mengantarkan, Tuhan juga yang mengiringi. Tuhan, kami pun juga bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah tersedia melalui makanan dan minuman. Kiranya melalui makanan minuman ini kami beroleh kesehatan, kekuatan untuk tubuh kami, dan ajar kami untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, saatnya kita akan menerima berkat jasmani berupa makanan. Untuk ini kalau 15 sampai 20 menit cukup ya? Ya. Mari Bapak Ibu kita ke ruang sosialisasi. Waktunya antara 15 sampai 20 menit. Nanti jam 6:35 atau 40 menit
kita sudah kembali ke dalam gedung gereja ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sudah tiba saatnya kita memulai lagi. Namun sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menempati bangku yang sini saja, yang tengah. Monggo, semua yuk Pak Hartono, Bu Lasmini, ayo Bu. Yuk Pak Heru. Di sini tengah ini, bangku yang tengah aja. Oke. Pak Heru, monggo Pak Heru di depan. Bu Lasmini, maju Bu. Bu Lasmini ngancani Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum kita nanti menyerahkan acara ini kepada Bapak Pendeta Hadian, kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bait yang ketiga. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kepadamu. Ya, terima kasih. Sekarang sudah tiba saatnya acara gathering pasutri pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Hadian. Monggo.
Selamat malam Bapak Ibu. Biasanya selesai makan terus ngantuk nih Bapak Ibu. Iya, baik. Iya. Ya, Bapak Ibu, kita akan kita berdoa sebelum kita masuk materi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bertemu, berkumpul di tempat ini untuk belajar kembali firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kami mau mengevaluasi, kami mau terus dituntun dalam perjalanan hidup pernikahan. Kami percaya Tuhan banyak hal yang perlu kami terus pelajari. Banyak hal yang perlu terus kami lihat dalam kebenaran firman Tuhan supaya kami semakin mencintai orang-orang di dalam rumah kami, mencintai orang-orang yang menjadi pasangan kami, mencintai anak-anak kami, dan semua itu kami perlukan untuk kami ditolong oleh Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah punya kekuatan untuk apa yang harus kami cintai. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bicara tentang pernikahan dalam rancangan Allah. Temanya cukup teologis begitu, tapi saya percaya ini satu hal yang menarik untuk kita renungkan. Karena situasi banyak pernikahan, banyak keluarga hari ini, kalau kita lihat mau pernikahan umur pernikahannya sudah berapa puluh tahun pun masalah tidak pernah selesai, ya. Yang punya masalah dalam pernikahan bukan hanya orang yang baru 5 tahun menikah. Hari ini Bapak Ibu, orang sudah menikah 50 tahun pun bisa cerai, bisa bubar. Hari ini itu menarik sekali gitu. Ya. Kalaupun nggak bubar ya meneng-menengan, gitu. Ya. Satu rumah tapi tidak omongan, satu rumah tapi tidak terjadi komunikasi, satu rumah tapi hidup sendiri-sendiri. Lalu itu terjadi. Jadi ya inilah yang perlu kita lihat, apa sih perlu kita pelajari, apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Ya ini saya Bapak Ibu, jadi fotonya saya biar agak lucu begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dan istri kami sudah menikah 22 tahun, tahun ini 22 tahun. Tahun ya Mas? 21 ya kan, salah kan? Wah gitu kau masuk Senin nih. Ya 20 tahun. Pernikahan kami 21 tahun, kami dari karunia 2 orang putra. Yang nomor 1 sudah kuliah, Bapak Ibu puji Tuhan sudah kuliah. Nomor 2 SMA kelas 11 ya. Jadi agak susah sekarang sekolah Bapak Ibu ya. Dulu kan 123 ya Bapak Ibu ya. Sekarang 10, 11, 12, sekarang 11. Yang nomor 2 kelas 11, kakaknya sudah kuliah semester 3 tahun ini. Ya. Kami melayani di GKI Ngupasan. GKI Ngupasan itu tahu ya Bapak Ibu ya, belakangnya Malioboro itu ya. Jalan Malioboro itu belakangnya itu GKI Ngupasan. Kalau Bapak Ibu main ke Jogja, jalan ke Malioboro itu susah parkir. Parkir aja GKI Ngupasan. Susah dan kadang-kadang tarif parkirnya itu enggak, iya kan? Kalau Bapak Ibu parkir di GKI Ngupasan gratis. Sebut nama saya 3 kali gratis. Baik, itu intermezzo ya. Kita bisa ya. Lalu kita akan lihat lebih jauh kenapa kita perlu bicara tentang pernikahan dalam rancangan Allah. Kita perlu melihatnya. Ini populer. Inilah yang hari ini sangat populer yang disebut dengan grey divorce atau disebut dengan perceraian abu.
Perceraian yang terjadi justru di usia lanjut. Jadi orang-orang yang sudah sekian puluh tahun menikah itu setelah sekian puluh tahun, 50 tahun, 40 tahun gitu, pernikahan lalu bingung. Wis tua terus ngopo? Nah gitu. Lalu kemudian mereka memikirkan untuk ya sudahlah hidup sendiri-sendiri saja. Sehingga banyak hari-hari ini terjadi kasus-kasus seperti grey divorce atau perceraian abu-abu. Dan ini terjadi pada pasangan-pasangan yang sudah cukup senior dalam pernikahannya. Nah ini jadi tantangan begitu. Tapi juga kita perlu melihat tantangan perceraian tidak hanya terjadi di dalam usia-usia pernikahan yang sudah lanjut, tetapi juga banyak hari ini kasus-kasus perceraian yang luar biasa. Nah, yang sering kali tentunya adalah anak-anak. Kasus-kasus bunuh diri, Bapak Ibu kalau lihat kasus-kasus di Jogja, saya cerita di Jogja, paling tinggi itu di daerah Gunung Kidul. Paling banyak justru di Gunung Kidul. Nah, kasus-kasus bunuh diri ini juga disertai oleh persoalan-persoalan keluarga yang tidak selesai. Persoalan-persoalan keluarga yang tidak selesai, persoalan-persoalan orang tua yang membuat anak-anak ini menjadi nggak ngerti mau ngapain gitu. Dan kasus-kasus bunuh diri di Jogja, di daerah DIY paling tinggi itu justru paling tinggi ada di Gunung Kidul. Nah, Bapak Ibu kita lihat lebih jauh, ada banyak persoalan pernikahan yang hari ini terjadi. Kita perlu melihat rancangan Allah di dalam pernikahan. Makna pernikahan Kristiani dalam liturgi pernikahan GKI menegaskan bahwa pernikahan adalah rancangan Allah. Tetapi seringkali persoalan ini diabaikan. Ya, kalau kita masuk di dalam liturgi pernikahan, Bapak Ibu mungkin masih pernah ingat, bahkan mungkin pernah melihat pernikahan-pernikahan yang baru saja diberkati di gereja GKI. Bapak Ibu akan melihat ada di dalam makna pernikahan Kristiani, dalam teologi kita, makna pernikahan Kristiani dijelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang khusus begitu antara dua pribadi ya sebagai manusia dan di dalam rancangan Allah. Bapak Ibu dan saya diajak untuk menghayati apa arti teologi ini. Nah, kita akan lihat itu. Pernikahan dalam rancangan Allah memiliki pondasi yang sangat penting. Nah, kita melihat bahwa apa sih artinya disatukan? Disatukan. Pemahaman di mana Allah pegang peran penting di dalam keputusan laki-laki dan perempuan itu bersatu. Kita bicara tentang pernikahan dan hakikat pernikahan sudah ada diciptakan oleh Allah sejak di dalam penciptaan. Pernikahan bukan inisiatif manusia, pernikahan inisiatif Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2, Bapak Ibu akan menemukan siapa yang berinisiatif untuk membangun pernikahan. Allah. Allah pertama melihat, mengatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan seterusnya, Allah mulai mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu Allah menciptakan Hawa atau tidak? Langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Apa yang dilakukan Allah? Ketika mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Yang dilakukan apa, Bapak Ibu? Langsung dibuat tidur begitu? Tidak baik manusia seorang diri saja lalu tidur, begitu? Apa ceritanya? Ngambil tulang rusuk, begitu langsung diambil gitu tulang rusuknya, begitu tidak baik. Allah pertama mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu yang dilakukan Allah adalah membawa semua binatang
ternak untuk diberi nama. Jadi Adam duduk begitu kira-kira ya Bapak Ibu, saya dramatisir sedikit begitu. Adam duduk sendirian begitu, sudah duduk. Terus Allah itu mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu Tuhan bawa binatang-binatang itu lewat depan Adam. Lalu Tuhan bilang, kasih namanya Bang Anggur kowe, jenengi kuwi siji-siji. Terus Adam lihat sapi lewat sapi, kuda lewat kuda, ketek liwat ketek. Setelah semua diberi nama, barulah manusia itu sadar kok tidak ada yang cocok. Begitu kan teksnya? Teksnya itu begitu Bapak Ibu, jangan dipotong. Kalau dipotong bahaya. Jadi manusia itu belum tahu bahwa dirinya itu sendirian, belum tahu. Tuhan mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja, Tuhan langsung ngomong itu tidak baik, enggak. Tuhan membawa manusia untuk sadar sendiri bahwa dia sendirian. Tuhan membawa binatang-binatang ternak, semua burung-burung, semua diberi nama oleh manusia, lalu manusia itu baru sadar, kok ora ono sing cocok. Delok gajah kok kegeden, delok jaran kok ngono, ono sing rodok mirip kethek. Wah, wah, ora cocok iki. Baru dia menyadari ada yang kurang. Setelah manusia menyadari ada yang kurang, dia sendirian, tidak ada yang sepadan, baru Tuhan membuat dia tertidur. Barulah dibentuk perempuan itu. Begitu kan teksnya? Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu melihat bahwa Allah pertama kali yang melihat manusia tidak baik seorang diri, lalu Allah membuat manusia juga melihat tidak baik dirinya seorang diri. Barulah kemudian Allah bicara tentang pernikahan itu dalam pemahaman disatukan. Nah, kita lihat lebih lanjut. Dalam Injil Matius, apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 2 diulang dalam penjelasan Tuhan Yesus ketika orang Farisi dan ahli Taurat bertanya tentang perceraian. Lalu Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius 19 dengan mengambil apa yang ada di dalam kitab Kejadian, bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, dan menggunakan kata disatukan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Disatukan itu menggunakan kata disatukukan. Suse genomi. Tahu kuk Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu kuk? Luku, ya betul ya. Bapak Ibu kalau petani mau membajak itu pakai 2 ekor sapi begitu atau 2 ekor kerbau, maka kerbau itu disatukan dengan yang namanya kuk. Nah itu namanya kuk. Jadi waktu bajak sawah untuk tanahnya dibalik sebelum ditanam itu, lalu dibajak dengan binatang ternak, itu binatang ternak itu disatukan dengan yang namanya kuk. Pernikahan dalam iman Kristen dipahami dengan disatukukan. Supaya apa? Disatukukan seperti binatang ternak itu dipakai oleh sang tuan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Diarahkan sedemikian rupa oleh tuannya. Sehingga 2 binatang yang disatukukan itu melangkah bersama, saling menjaga untuk tidak saling menyakiti. Supaya mereka berjalan searah dengan beban yang sama. Kalau yang satu mau ke sana, maka dia menyakiti dirinya dan dia juga menyakiti pasangannya. Ketika yang satu mau ke sana, dia menyakiti dirinya dan juga menyakiti pasangannya. Itulah pernikahan.
Dan menarik sekali Alkitab menggunakan kata suse genomi. Disatukukan. Pernikahan adalah ruang relasi kasih yang dipakai Allah bagi karya kasihnya atas seluruh ciptaan. Manusia laki-laki dan perempuan itu dalam gambarnya Allah, dalam gambaran Allah itu, mereka kemudian diberi kepercayaan untuk mengelola dan memelihara ciptaan. Mereka beranak cucu, memelihara dan mengelola seluruh ciptaan. Kata yang dipakai dalam Kejadian 2 ayat 15. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya, pakai handphone boleh. Kejadian 2 ayat 15. Boleh dibacakan, salah seorang yang sudah menemukan yang cepat tidak dapat hadiah. Karena memang tidak ada hadiahnya begitu. Mari dilihat Kejadian 2 ayat 15. Silakan dibaca. Mari Bu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan adalah kata dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah aboda. Kalau Bapak Ibu ngerti aboda, mendengar kata aboda, Bapak Ibu ingat apa? Pagoda. Aboda. Itu dalam bahasa Ibrani, aboda diterjemahkan dalam Alkitab Bapak Ibu yang barusan dibaca dengan kata mengusahakan. Kalau ingat hari ini dalam bahasa Indonesia kata itu mirip kata apa suaranya? Aboda, ibadah. Jadi kata aboda yang diterjemahkan dalam Alkitab Bapak Ibu dan saya dengan kata mengusahakan, itulah kata pertama yang berarti ibadah. Duh, berarti ibadah itu apa? Ibadah itu dalam arti yang sesungguhnya Bapak Ibu bekerja, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, mengerjakan apa yang Tuhan berikan, mengerjakan apa yang menjadi milik Tuhan supaya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itulah ibadah. Jadi Bapak Ibu bicara tentang ibadah dalam kitab Kejadian pasal 2. Ibadah itu pada awalnya tidak bermakna Bapak Ibu masuk rumah ibadah lalu nyanyi. Bukan sekedar itu. Tapi ibadah, abodah itu adalah mengusahakan apa yang menjadi milik Allah dan dipercayakan kepada Bapak Ibu dan saya termasuk pernikahan. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa mengusahakan apa yang menjadi milik Allah? Salah satu hal yang dilakukan oleh Allah dengan membangun keluarga, rumah tangga. Jadi Bapak Ibu dan saya dipanggil dalam hidup berumah tangga adalah hidup untuk mengusahakan apa yang Tuhan percayakan pada keluarga Bapak Ibu dan saya masing-masing. Apa yang dipercayakan? Ya semua. Anak, pasangan kita, harta, berkat-berkat Tuhan. Itu semua milik Tuhan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu dan saya untuk Bapak Ibu dan saya kemudian menghidupi yang namanya ibadah. Abodah. Kejadian 2 ayat 15. Lalu apa lagi yang menjadi rancangan Allah? Ketika Bapak Ibu melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam kitab Kejadian pasal 2, ketika Tuhan mengatakan maka demikianlah ketika laki-laki dan perempuan itu jadi, lalu laki-laki itu mengatakan inilah tulang dari tulang, daging dari dagingku. Dia yang diambil dari aku maka disebut perempuan.
Lalu firman Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bapak Ibu, ada prinsip yang menarik. Bapak Ibu diajak untuk melihat bagaimana seseorang di dalam pernikahan itu pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang laki-laki harus pergi meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Pergi itu artinya independen. Seorang laki-laki yang memutuskan untuk menikah adalah seorang yang sadar bahwa dirinya sudah mandiri, independen. Seorang yang bisa secara mandiri menghidupi dirinya. Maka dia meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang yang independen, dia pergi, seorang yang sudah mandiri, pergi meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Untuk interdependen. Untuk saling bergantung. Jadi dalam pernikahan ada dua prinsip, Bapak Ibu. Dalam pernikahan rancangan Allah, dalam teologi Kristen, dalam teologi gereja kita, memahami tentang pernikahan itu dengan dua hal. Seorang yang independen, seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mandiri, tetapi kemudian mereka bersatu untuk saling interdependen. Untuk saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi dalam pernikahan tidak cukup hanya menjadi mandiri. Tetapi juga harus saling bergantung. Nah, coba Bapak Ibu dilihat pasangannya. Suami istrinya dilihat, yang nggak bawa istri, nggak bawa suami, jangan lihat suami orang atau istri orang. Coba dilihat, kira-kira saya ini sudah saling bergantung dengan pasangan saya atau koyoknya aku ora tau bergantung karo gue. Aku urip dhewe saya. Bapak Ibu, ini prinsip yang seringkali dilupakan dalam pernikahan Kristen dan ini menjadi sebuah bahaya besar. Jangan hanya menikah untuk menjadi orang yang mandiri. Bahaya. Menikah dengan orang yang sangat mandiri itu bahaya. Ketika sangat mandiri Bapak Ibu, seseorang bisa kemudian merasa dia tidak lagi butuh pasangannya. Aku iso kok urip ijen, urip ijen wae. Kowe urip ijen, aku tak urip ijen. Itu tadi yang terjadi dengan great divorce. Merasa sangat mandiri. Nah, pernikahan dalam pernikahan Alkitab, dalam pernikahan iman Kristen, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat dua prinsip sekaligus seperti dua sisi mata uang. Independen dan interdependen. Ingat itu. Itu tidak boleh dipisah Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti senang punya istri, punya suami yang independen, mandiri. Tetapi bahaya ketika menjadi sangat mandiri. Punya istri manjat pohon kelapa sendiri karena butuh kelopo. Nah, bayangkan. Ganti-ganti lampu sendiri. Jegur sumur sendiri. Wah, bahaya tuh. Loh iya betul, Bapak Ibu bisa saja punya istri, Bapak-bapak dan saya bisa saja punya istri yang sangat mandiri. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah lupa istri kita harus kita tempatkan untuk dia juga saling bergantung dengan kita suaminya. Dan suami harus menyadari bahwa dia harus menempatkan dirinya dengan istrinya untuk dia bisa menjadi tempat istrinya juga bergantung. Istrinya ngomong, "Pah, kamar mandi ini lampunya mati ku dhuwur banget. Aku iso to gantiin dhewe." Kan bahaya itu. Bapak Ibu ya, bahaya. Mandiri itu betul penting. Saya percaya bapak-bapak itu senang punya istri mandiri. J mboten? Mboten J. Nah, gitu. Saya percaya bapak-bapak itu semua senang punya istri mandiri. Tapi Bapak Ibu,
hati-hati. Bapak-bapak hati-hati. Prinsip pernikahan Kristen adalah independen dan interdependen. Orang yang mandiri itu harus hidup bersama dan saling bergantung. Karena nggak mungkin dikerjakan sendiri. Saya percaya Bapak Ibu semua pernah mengalami dalam perjalanan pernikahan yang sudah sekian puluh tahun, bahkan sudah belasan tahun gitu ya. Saya pernah ngalami. Istri saya harus pergi jauh ke Medan karena papa mama mertua saya itu, papa mama istri saya itu ada di Sumatera Utara waktu itu, sekarang sudah ikut kami. Di Medan dia pergi begitu saya dengan anak-anak. Oh saya pikir gak popo, pergi ya Pak, berangkat aman. Saya masak resik-resik. Alah mek rong dino. Cuman 2 hari sakit. Mandang mulya mah loro mah. Lage teko Medan kon mulih maneh. Itu apa yang dikerjakan oleh istri kita itu Bapak Ibu itu kekuatannya berbeda. Gak usah jauh-jauh bapak-bapak ketika baru istri kita melahirkan lalu disuruh gendong kita. Siapa yang lebih lama gendong? Istri kita atau kita suami? Istri itu berjam-jam loh. Iso gendong ini masih nganggo jarak, iso ngene iki iso 2 jam, 3 jam. Saya itu 5 menit. Mama, arek jaluk mimi, agak 5 menit. Ototnya itu kekuatannya itu berbeda. Dan itulah luar biasanya Tuhan. Sing guyu biasanya ngalami. Coba nggih. Tidak apa-apa, justru itulah fungsinya firman Tuhan. Mengoreksi Bapak Ibu dan saya, iya ya. Ternyata aku baru sadar ya. Ternyata kekuatanku dan kekuatan istriku itu beda. 2 orang yang kemudian saling bergantung menjadi sebuah prinsip Alkitab yang penting. Bagaimana bisa saling bergantung? Harus sama-sama bergerak kepada Tuhan. Bagaimana bisa sama-sama mandiri? Harus bergerak bersama kepada Tuhan. Supaya terjadi kemandirian sekaligus saling bergantung. Interdependen terjadi, independen juga terjadi. Lebih lanjut Bapak Ibu. Independen dan interdependen membawa kita kepada sebuah kehidupan pernikahan itu keputusan. Pernikahan itu sebuah komitmen, sebuah keputusan. Seorang teolog bernama Gary Smalley, teolog pernikahan, seorang pendeta pernikahan Kristiani, Gary Smalley mengatakan bahwa pernikahan cinta adalah sebuah keputusan. Pernikahan adalah menjalani cinta yang merupakan keputusan, bukan perasaan. Bayangkan Bapak Ibu menikah itu cuma perasaan. Mung perasaan. Begitu istri ini masak ndak enak, cerewe mah gak enak masakanmu. Tak golek sing liyane sing pinter masak, yo kono kawino karo chef restoran ae. Nah gitu. Tapi Bapak Ibu lihat, pernikahan di dalam iman Kristen menegaskan sebuah keputusan. Cinta adalah sebuah keputusan. Cinta adalah sebuah komitmen untuk berdedikasi, untuk melayani, untuk mengabdikan diri satu kepada yang lain. Bukan perasaan. Supaya ketika pernikahan itu menjadi sebuah keputusan yang terjadi, laki-laki dan perempuan itu berperan, bukan baperan. Tahu baperan Bapak Ibu ya? Didik-didik bawa perasaan. Baperan. Pernikahan 2 orang laki-laki dan perempuan untuk menjadi 2 orang dewasa yang berperan seperti yang Tuhan mau. Pernikahan dalam rancangan Allah, pernikahan bukan produk hukum.
Pernikahan ketika menghadapi banyak persoalan, maka pernikahan harus berada di dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang setia kepada Tuhan. Pernikahan bukan produk hukum. Ada banyak orang, betul Bapak Ibu, tidak bercerai. Tinggal satu rumah, tapi sudah bisa ranjang. Tidak bercerai, secara hukum tidak cerai. Tetapi sudah tidak komunikasi. Di satu rumah sudah tidak komunikasi. Menurut Bapak Ibu itu cerai atau tidak? Cerai. Pernikahan itu bukan produk hukum. Pernikahan itu adalah pekerjaan Allah. Pernikahan itu harus tetap dijalani dalam rancangan Allah. Loh, saya tidak cerai loh Pak. Saya masih menikah. Oh, tapi cuman kami tinggal kamar masing-masing. Saya pernah jam 2 pagi ditelepon jemaat. Anak perempuan usia SMA kelas 3. Wah, anaknya pinter Bapak Ibu. Brilian, prestasinya luar biasa. Anak perempuan ini. Jam 2 telepon saya. Untung saya belum tidur. Jam 2 itu saya pas ngelilir gitu. Handphone saya bunyi. Saya angkat jam 2 pagi, saya angkat halo. Karena saya tahu itu nomor itu, saya tahu nomor itu. Dan saya simpan namanya, dan saya tahu anak itu. Saya halo begitu, dia ngomong saya mau bunuh diri sambil nangis. Saya masih bersyukur. Karena kalau dia rencana bunuh diri masih telepon pendetanya, berarti masih belum yakin mau bunuh diri. Ya toh? Saya masih bersyukur, lalu saya layani. Jam 2 itu saya dengerin dia nangis. Jam 2 sampai jam 3 kalau tekluk-tekluk gini. Iya, ya apa? Pak pendeta nggak tahu papa mama saya, mereka sudah tidak komunikasi. Mereka sudah tidak pernah tidur satu kamar. 15 tahun saya hidup dengan papa mama, sudah tidak pernah bersama. Pak Adian cuma lihat papa mama saya melayani luar biasa. Di gereja mereka berdua seperti orang malaikat. Tapi Pak Adian kalau tahu mereka di rumah sudah tidak pernah hidup bersama. Mereka tidur masing-masing. Saya mau mati saja. Ya. Saya cuma dengar. Saya mau ngomong apa coba? Yang saya lakukan cuman memberi telinga, Bapak Ibu. Iya. Kalau besok pagi Pak Adian mendengar kabar saya sudah mati, Pak Adian tahu apa yang terjadi. Ya nggak boleh begitu. Kamu itu lo pinter. Karena saya kenal anak ini. Kamu itu lo anak yang diberkati Tuhan. Kamu itu lo pinter. Ya, Pak Adian ngerti masalahnya papa mamamu. Kamu sudah mau cerita itu sudah luar biasa. Tapi jangan ngambil keputusan yang sembarangan. Dia sekarang sudah lulus kuliah, sekarang sudah jadi pengusaha di Bandung. Anak perempuan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ketika seseorang di dalam pernikahannya tidak pernah menyelesaikan persoalannya betul secara hukum, tidak ada surat cerainya, tidak ada proses perceraian secara hukum, tidak ada. Tetapi mereka sudah tidak hidup bersama. Bagi Tuhan mereka sudah bercerai. Karena pernikahan bukan produk hukum. Pernikahan adalah hidup beriman seseorang. Saya lanjutkan. Nah, ini yang dikatakan Gary Smalley. Relasi kasih yang rusak itu hakikat persoalan dalam pernikahan. Relasi kasih yang rusak itu harus dipulihkan. Bukan dibiarkan. Oh, saya cuma nggak bisa komunikasi kok Pak. Saya cuma nggak bisa lagi ngomong sama dia. Saya nggak cerai Pak secara hukum. Tapi saya sudah nggak bisa ngomong. Jadi saya makan ya makan sendiri. Saya cari makan sendiri, dia cari makan sendiri. Uangnya dia sendiri. Uang saya sendiri. Lah apa bedanya? Itu persoalan Bapak Ibu.
Maka perlu kita menghayati bahwa pernikahan adalah sebuah rancangan Allah. Pernikahan adalah komitmen keputusan untuk berdedikasi, kata Gary Smalley dalam buku yang berjudul Cinta Adalah Keputusan. Ya. Interdependen, saling bergantung, saling merendahkan diri dalam gambaran Efesus 5 ayat 21. Ayat ini terkenal, pasal 5 itu kalau Bapak Ibu teruskan, Bapak Ibu senang sekali dengan terusannya. Hai suami-suami, kasihlah istri, hai istri, tunduklah pada suami. Sewenengi suami-suami. Hai istri, tunduklah pada suami. Bapak Ibu lupa ayat sebelumnya. Hendaklah engkau saling merendahkan dirimu. Itu ayat sebelumnya. Jadi jangan diambil hanya sebagian ayat lalu melupakan yang lain. Hai istri. Bapak Ibu tidak perlu ngomong gitu sebagai suami. Bapak-bapak tidak perlu ngomong gitu pada istri. Malah ditanduk, malah ratunduk, malah nanduk. Gak perlu kan? Yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika membaca surat Efesus adalah bagian kita. Hai suami, kasihilah istri. Itu bagian kita. Jangan ngomongi bagian pasangan kita lalu pakai itu saya nyuruh istri saya. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Mesti mangkel. Aku ngasihi we ora. Kan begitu. Jadi mari kita lakukan bagian kita, bukan memperkatakan bagian pasangan kita. Karena hakikatnya hal yang prinsip adalah merendahkan diri. Jadi suami-suami jangan pernah mengutip ayat itu untuk mengatakannya pada istri. Tidak perlu. Bagian kita lakukan. Kasihilah istrimu, hai istri. Istri-istri melakukan tunduk pada suamimu. Tunduk pada suami yang mana? Yang mengasihimu. Mengasihi siapa? Istrimu. Yang juga tunduk kepadamu. Jadi saling memberikan dirinya. Maka prinsip interdependen, saling bergantung menjadi prinsip yang penting. Pentingnya interdependen, Efesus 5 ayat 22 yang dibaca terpisah menjadi bahaya. Menjadi tuntutan. Karena terpisah hakikat pernikahan, hormat dan kasih. Tundukkan rasa hormat. Kalau hormat dan kasih itu dipisahkan, itu seperti kepala dan tubuh dipisahkan. Apa urip? Mati. Pernikahan itu dihayati dalam surat Efesus pasal 5 Bapak Ibu. Seperti tubuh dan kepala. Betul ya? Hai suami engkau adalah kepala. Hai istri tunduklah pada kepala itu. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan jemaat adalah tubuhnya. Nah kalau kepala itu dipisahkan dari tubuhnya. Jadi sego gudeg iwak ayam. Sirah ayam, ndase ayam itu kan gitu Bapak Ibu. Mati Bapak Ibu. Kalau kepala itu dipisahkan dari tubuh mati. Maka pernikahan itu seperti tubuh dan kepalanya. Itu utuh. Baru itu pernikahan yang hidup. Gary Thomas. Bapak Ibu ini buku yang sangat terkenal. Pentingnya interdependen menurut Gary Thomas adalah dalam buku Secret Marriage. Gary Thomas mengatakan seorang suami ketika menghargai istrinya, dia sedang menghargai anak perempuan Allah. Ketika seorang istri menghargai suaminya, dia sedang menghargai anak laki-lakinya Allah. Gary Thomas mengatakan hal yang sangat indah luar biasa. Dia mengatakan ketika seorang wanita, seorang istri mengasihi, menghargai suaminya, maka dia sedang menghargai anak laki-lakinya Allah. Ketika seorang suami mencintai istrinya, maka dia sedang mencintai anak perempuan Allah. Jadi kalau dia kurang ajar, dia sedang kurang ajar pada Allah, sang pemilik anak itu.
Loh ini anak laki-lakiku, loh ini anak perempuanku. Keduanya aku kasih, keduanya aku selamatkan dalam karya keselamatan. Maka suamimu adalah anak laki-laki Allah dan istrimu adalah anak perempuan Allah. Saya tidak ngomong yang sejenis ya Bapak Ibu ya. Yang ngomong sejenis gak masuk di sini ya. Gereja kita tidak memberkati yang sejenis. Ya, rancangan Allah menjadi titik tolak yang penting untuk melihat pernikahan. Hormat dan kasih yang bisa terjadi dalam diri dua orang yang sama-sama mau merendahkan diri. Jadi rancangan Allah, Bapak Ibu lihat, rancangan Allah dalam hidup pernikahan itu untuk menghadirkan dua orang yang beribadah. Dua orang yang beribadah hanya akan terjadi pada dua orang yang merendahkan diri. Itulah pernikahan. Bapak Ibu siapa yang gak pernah bertengkar dalam pernikahan? Angkat tangan. Tidak ada. Kita semua bertengkar. Kita semua punya kebiasaan di masa lalu yang kita bawa dalam perjalanan pernikahan. Istri saya itu menikah sama saya itu berapa kali dia sakit hati. Pendeta koyo ngene. Nanti Bapak Ibu boleh tanya sendiri. Cuman waktunya memang gak panjang ya Bapak Ibu ya. Harusnya itu dipisah perempuan wanita-wanita dengan istri saya begitu ya. Saya dengan bapak-bapak lalu disatuin. Ceritanya wah ngeri Bapak Ibu. Pendeta iso koyo ngene loh. Ya, jadi pendeta pun ya penuh dengan persoalan, punya masa lalu, punya latar belakang yang hidup di masa kecil sampai sekian puluh tahun lalu menikah dengan orang yang juga dibesarkan dalam kebiasaan yang berbeda. Berapa kali berantem. Pokoknya sama-sama kami ini sama-sama teologi Bapak Ibu. Saya sekolah teologi, istri saya juga sekolah teologi. Kami dulu ketemu di sekolah teologi. Bapak Ibu bayangkan kalau kami bertengkar pakai ayat Alkitab. Nganggo ayat Alkitab. Itu gak kurang-kurang. Wah selalu ada ayatnya. Kan begitu. Enggak ada yang mau kalah. Semuanya punya ayat. Dia punya ayat, saya punya ayat. Bapak Ibu, bayangkan itu. Nah, itu bisa terjadi. Maka kuncinya adalah merendahkan diri. Bukan soal berapa banyak ayat yang kita hafal. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya sedia untuk merendahkan diri. Saya sedang mencintai anak perempuan Allah. Dan mencintai anak laki-lakinya Allah. Maka itu bagian kami. Ya. Saya lanjutkan. Masih panjang Bapak Ibu, masih sampai jam 11. Enggak ya. Mazmur 127 ayat 1, Bapak Ibu sangat terkenal Mazmur ini, nyanyian ziarah Salomo. Salomo seorang yang punya 300 istri dan 700 gundik itu ya. Punya 700 selir itu kebalik ya. Salomo itu mengatakan di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Raja Salomo meyakini bahwa rancangan Allah menjadi harta yang paling penting. Kalau bukan Allah yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kata rumah di sana adalah home, bukan house. Home itu bicara orang di dalamnya dalam berelasi. Itu dibangun oleh Allah. Kalau bukan Allah yang membangun home, maka home itu tidak pernah ada. Bapak Ibu bisa membangun house, tapi tidak akan pernah bisa membangun home tanpa Allah. Tanpa Allah, hidup Bapak Ibu dan saya sia-sia. Membangun rumah menjadi sia-sia. Karena rumah kita akan menjadi seperti padang gurun. Kata yang dipakai untuk kata sia-sia adalah kata saf. Kata sawah. Kata sawah atau saf itu adalah padang gurun. Kering. Tidak ada relasi. Hambar. Pernikahan bisa seperti di padang gurun. Ketika Bapak Ibu dan saya tidak melibatkan Tuhan. Membangun rumah itu membangun relasi kasih. Dan itu permainan kata Salomo Bapak Ibu.
Kata anak laki-laki itu kata ben, kata anak perempuan itu kata bat, dan kata rumah adalah bait. Memiliki kedekatan dengan kata membangun yang dalam bahasa Ibrani disebut bana. Anak laki-laki, anak perempuan, rumah, membangun rumah, ben, ya, ben dan bat menjadi bagian dalam membangun rumah, bana, bait. Yang dibangun adalah relasi. Tuhan membangun relasi dalam rumah Bapak Ibu dan saya. Hari ini Bapak Ibu, anak-anak itu kan sulit ya. Membesarkan anak hari ini itu jauh lebih sulit. Karena anak sekarang itu godaannya banyak. Kalau dulu kan zaman Bapak Ibu dan saya atau ya kita lah gitu ya. Ya saya termasuk tua lah gitu ya. Main itu kan bareng ya Bapak ya. Enggak ada handphone ya. Main itu kan bareng, ketemu temennya itu baru main. Sekarang Bapak Ibu main itu enggak perlu temen. Hidup sendiri. Anak kita itu sudah cek gak ganggu kono, dolanan kono. Mainan. Mamanya melu mainan. Papanya melu mainan dewe. Tapi pergumulan membangun home menjadi sebuah hal yang hari ini semakin kompleks. Dulu zaman Bapak Ibu dan saya masih kecil, saya pasti percaya Bapak Ibu sama pengalaman perjalanan kita. Nonton TV itulah bareng Bapak Ibu ya. Nonton TV, bareng, TV ini cilik, wakeh nonton. Sekarang anak itu tidak ada yang nonton TV. Iya tak? Anak-anak itu sekarang nonton YouTube. Nonton TikTok. Dan nonton TV. Yang nonton TV itu kan Bapak Ibu dan saya. Generasi televisi Bapak Ibu dan saya itu. Anak-anak kita itu sudah generasi YouTube. Generasi TikTok. Itu anak-anak kita. Bahkan mungkin kita sekarang mulai ikut-ikutan jadi nonton TikTok. Nonton YouTube, ya kan? Nonton Netflix gitu. Itu yang terjadi. Jadi hari ini tantangannya jauh lebih luar biasa. Dulu nonton TV itu mesti ke rumah tetangga nonton bareng-bareng. Zaman saya kecil SMP lah. Mulai ada TV swasta itu ya. Mulai ada SCTV, RCTI. Senang sekali nonton rumah tetangga. TV ini berwarna. Saya tidak punya TV Bapak Ibu. TV hitam putih rusak sisan. Jadi nonton TV itu di rumah tetangga. Masih pakai aki itu. Listrik belum masuk. Zaman saya SMP itu. Listrik belum masuk. Saya tinggal di daerah Jawa Timur. Di pelosok di daerah Mojokerto. Masih 30 kilo lagi. Belum ada listrik. Saya SMP itu tinggal di tempat yang tidak ada listrik. Nonton TV pakai aki begitu. Akinya mulai ngedrop itu Bapak Ibu mate. Ya ente akine mulai turu. Nyetel radio nih. Golek sandiwara Nini pelet. Nah TV ini mati weh. Nganggo radio, nganggo baterai. Kan begitu yang terjadi. Itu zaman saya dulu begitu gitu. Itu menjadi masalah Bapak Ibu ketika saya menikah itu menjadi masalah. Nah saya cerita. Saya ceritain apa yang terjadi dengan pernikahan kami. Awal kami menikah, baru kami bekerja. Istri saya bekerja, saya bekerja. Duwe gaji. Wah seneng banget gajian. Punya gaji. Wah kita, uangmu berapa Mak? Uangku segini Pak. Uangku segini. Beli TV. Bulan depan gajian. Beli TV lagi. Saya enggak sadar. Saya awal-awal menikah, pernah dalam kurun waktu 1-2 tahun menikah itu, saya beli TV itu sampai 5 kali. Stres toh? Bapak Ibu pasti ngomong itu stres. Oh pendeta ini stres. Saya baru sadar, istri saya kemudian bilang begini. Papa itu kenapa? TV kan sudah ada. Kenapa mau beli TV lagi? Dia ditegur keras. Sing wani negur pendeta mu bojone. Itu saya negur saya. Saya baru sadar Bapak Ibu. Saya itu
waktu kecil, saya seperti saya ceritakan tadi, saya tuh nggak punya TV. Saya tuh nggak bisa nonton TV. Kalau saya nonton TV di rumah tetangga, saya tuh diteriaki sama papa saya. Mulai. Wah, nek nonton TV namanya tonggo kono, gak usah mulai. Turun namanya tonggo kono. Itu dilakukan papa saya, Bapak Ibu. Saya itu terluka, tanpa saya sadari saya terluka. Begitu saya punya uang, saya tuh senang sekali beli TV. Beneran. Tanya istri saya itu loh. Beli TV yang pertama sama beli HP. Tanya istri, ini masih hidup. Saksi hidup. Iya dah, saksi hidup gitu. Istri saya tuh paling tahu saya ya istri saya. Bapak Ibu mau tahu pendeta, tanya istrinya. Ya apa? Pak pendeta itu Bu kalau di rumah, wah sing ngerti paling ngerti dia. Wah nek turu ngorok, tanya istri gitu ya. Jadi disitulah Bapak Ibu dan saya diajak untuk membangun home. Ya, sadarilah pentingnya rancangan Allah atas keluarga kita, sehingga keluarga menjadi ruang aman bagi setiap anggota. Kenapa Bapak Ibu dan saya perlu menghidupi rancangan Allah, menjadi orang-orang yang independen dan interdependen secara utuh. Supaya Bapak Ibu dan saya boleh menghadirkan rumah menjadi home. Dan setiap anggota keluarga kita, pasangan kita, melihat rumah sebagai tempat yang paling aman untuk menjadi dirinya. Kalau anak-anak kita sudah tidak merasa aman di rumah sendiri, berarti ada persoalan dalam relasi Bapak Ibu dan pasangan. Relasi Bapak Ibu berdua sebagai pasangan ada masalah. Rumah harus menjadi tempat yang aman bagi pasangan kita, bagi diri kita, dan anak-anak kita untuk merasa aman. Itu penting. Itulah rancangan Allah. Maka ada terjadi ruang komunikasi pernikahan. Ruang aman dalam komunikasi pernikahan terjadi. Hari ini ada begitu banyak orang mulai tidak saling percaya. Krisis kepercayaan. Trust issue menjadi hal yang terus meningkat. Kondisi ketika seorang mengalami kesulitan percaya pada orang lain, bahkan kepada pasangannya. Karena pengkhianatan atau alasan pribadi yang lain. Itu sekarang terjadi dalam pernikahan. Menjadi persoalan-persoalan trust issue yang menimpa banyak pernikahan. Sudah tidak saling percaya. Anak sudah tidak lagi percaya pada mamanya. Anak tidak lagi percaya sama papanya. Nek cerita diceritake wong liya. Papa iki piye to? Aja diceritake. Keceplosan. Ruang aman itu penting. Maka Bapak Ibu biarlah di dalam keluarga kita itu terjadi. Ruang aman itu terjadi. Itu yang kita ciptakan. Karena Bapak Ibu di mana ada ruang aman yang lain. Kalau di rumah kita tidak terjadi ruang aman. Maka tidak ada ruang aman yang lain. Dan itu masalah bagi pernikahan. Masalah bagi anak-anak kita. Kerusakan komunikasi. Kejadian 3 ayat 12 mencari yang salah dan tidak menyadari kesalahan. Kejadian 3 ayat 12 itu peristiwa ketika Adam ditanya, siapa yang ngasih tahu kamu makan itu? Buah pengetahuan baik dan jahat. Perempuan ini yang kau tempatkan di sampingku ya, dia yang ngajak aku makan, ngasih tak makan. Perempuan menyalahkan, ular itu loh yang ngomong, menggoda saya, ular itu loh. Komunikasi tidak berjalan karena saling menyalahkan. Untuk komunikasi kembali berjalan, maka sadarilah aku sing salah. Minta maaf, ayo kita benahi. Ya, aku salah. Maafkan aku ya. Siapapun kita. Mau pendeta, mau penatua, salah yo salah. Akui. Mau laki-laki, mau jenderal, salah yo salah, minta maaf. Kerusakan komunikasi seringkali karena kita itu mendengar bukan untuk memahami tapi menjawab.
Istrinya marah begitu dengar itu untuk jawab. Makanya nggak terjadi komunikasi yang baik. Mendengar itu untuk memahami, bukan untuk menjawab. Kalau Bapak Ibu dan saya mendengar di dalam hidup pernikahan, mendengar untuk menjawab, mesti berantem. Kenapa orang berantem mesti teriak? Emosi. Jaraknya padahal cuma segini ya Pak ya. Buanter suaranya. Pada jarak paling cuma semeter ya Pak ya, kalau marah sama ibu ya Pak. Apa ada orang marah bisik-bisik? Aku benci sama kamu. Aku marah sama kamu. Gak ada. Jarak semeter tuh ngomong sama orang berada di luar rumah sana tuh, ngomong keras sekali. Kenapa orang marah mesti teriak? Ayo coba dijawab. Hatinya jauh. Masih cedeknya hatinya waduh. Makanya teriak. Kalau orang tidak marah, hatinya itu dekat. Bisi iwe. Krungu. Gak usah ngomong. Tahu. Udah tahu artinya dia. Jangan ditanya artinya apa. Itu rahasia kami. Kok pengen tahu aja Bapak Ibu ya Bu ya. Bapak ya. Lah iya loh. Bapak Ibu penasaran Pak. Ya, loh ikat tuh. Orang kalau nggak ada masalah, nggak usah ngomong deh. Kode gitu aja harus tahu. Karpe opo? Oh iya, masak. Oh, iya. Makan, ya. Tahu tuh. Ya. Mendengar itu untuk memahami, jangan untuk menjawab. Ruang aman dalam komunikasi pernikahan itu butuh 5 kesadaran. Yang pertama adalah saya singkat dengan motif, model, open komunikasi, the magic moment, intimacy, dan persahabatan. Disingkat motif. Model, open communication, time, intimacy, dan friendship. 5. Motif. Yang pertama, dalam pernikahan untuk menghadirkan sebuah ruang komunikasi pernikahan, maka semua pernikahan butuh model. Kalau Bapak Ibu nggak mau dicubit, ya jangan nyubit. Kalau Bapak Ibu mau dengar kata-kata yang halus, Bapak Ibu harus ngomong yang halus. Butuh model. Sebuah komunikasi akan terjadi baik ketika model itu jalan. Nah, kalau kita ngomong aja keras, mangan. Jawabnya pasti apa? Mangan dewe kono. Gitu tak? Coba kalau beda ngomongnya. Makan. Beda. Makan. Makan apa? Nah, kan enak malah ditukokke. Gitu. Kalau kita tidak jadi model, nilai itu Bapak Ibu ditangkap, bukan diajarkan. Nilai itu ditangkap, bukan diajarkan. Termasuk pada anak. Nilai itu ditangkap oleh anak-anak. Oh, papa mama itu kalau bicara begitu ya. Oh, papa mama itu kalau komunikasi begitu. Itu ditangkap loh Bapak Ibu oleh anak-anak. Ditangkap. Menjadi model bukan berarti bahwa kita sempurna, tidak. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya menjalani, membangun ruang aman untuk komunikasi, bukan lalu Bapak Ibu jadi sempurna, enggak. Jadi malaikat, enggak. Justru menjadi model adalah mengakui bahwa kita ini enggak sempurna. Itu kita akan jadi model yang sangat kuat. Saya bersyukur Bapak Ibu sampai hari ini 2 anak laki-laki kami itu kuliah dan SMA kelas 2 sampai hari ini mereka mau cerita sama kami. Saya bersyukur. Mau cerita sama saya, mau cerita sama mamanya. Mah aku lagi seneng sama cewek. Tapi Islam. Loh, ya apa sih Le? Tapi dia mau cerita. Ini contoh saja ya. Contoh.
Tapi nggak Kristen, mah Katolik. Cerita. Jarang Bapak Ibu anak sekarang mau cerita. Disembunyikan. Nggak cerita lah. Nggak nyaman cerita sama mama, sama papa, harus cerita. Harus cerita. Itu banyak terjadi. Ya. Menjadi model bukan berarti Bapak Ibu dan saya harus jadi sempurna, tidak. Karena keteladanan akan berlanjut ketika Bapak Ibu dan saya rendah hati mengakui kesalahan kita, ketidaksempurnaan kita. Justru kita jadi model yang baik. Yang selanjutnya adalah open communication. Komunikasi yang terbuka. Semakin Anda berkomunikasi, ada hukum komunikasi. Semakin Anda berkomunikasi, semakin Anda mempengaruhi. Itu hukum komunikasi. Semakin Bapak Ibu dan saya berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak, semakin kita berkomunikasi, kita semakin mempengaruhi. Komunikasi terbuka itu ukurannya ketika keluargamu merasa aman. Itu komunikasi terjadi dengan baik. Ketika anak-anak kita, pasangan kita merasa aman bercerita tentang hal yang dirasakan. Tanpa merasa dihakimi, tanpa merasa dibully, tanpa merasa dilecehkan. Dia cerita, nilaiku jelek Pak. Goblok. Sekali aja dia nggak akan cerita lagi. Respon pertama Bapak Ibu akan ditangkap. Nek aku cerita, mesti aku langsung diunekke. Nek ceritaku elek, mesti aku langsung dilecehkan, dihina, dianggap goblok dan sebagainya. Hati-hati. Nggak begitu kan Bapak Ibu ya? Oh iya, minta maaf. Ketika Bapak Ibu pernah melakukan itu, temui kita. Itu rutin kami lakukan. Ketika ulang tahun pernikahan kami akan jalan bersama. Itu ritual keluarga. Ulang tahun pernikahan kami akan jalan bersama. Lalu kami duduk di tempat makan yang agak sepi begitu. Kami berempat duduk. Lalu saya akan berkata. Sebagai seorang ayah saya akan berkata. Bang, Dik, apa yang kamu rasakan dari Papa? Papa kurang apa? Apa yang perlu Papa lakukan? Yang masih Papa belum lakukan, yang kurang dari Papa, kamu katakan. Itu kami lakukan berdua pada anak-anak kami. Dan saya tidak pernah merasa malu ketika saya harus minta maaf. Maafkan Papa ya. Papa pernah kasar, Papa pernah marah dan terlalu keras. Papa minta maaf. Lakukan Bapak Ibu. Itu sebuah perjalanan untuk membangun komunikasi kembali terjadi. Rasa aman itu terjadi. Kita semua pernah salah Bapak Ibu. Kita semua pernah menyakiti anak-anak kita. Kita semua adalah orang-orang yang pernah tersakiti. Kita adalah anak-anak yang dibesarkan juga dengan luka dari orang tua kita. Maka kita perlu dipulihkan. Bahkan kita harus memulihkan. Kejadian 2 ayat 25 menjadi dasar untuk kita menjadi orang yang mengalami open communication. Terbuka dalam komunikasi. Kejadian 2 ayat 25 itu ketika Allah berkata di dalam firman-Nya, Kejadian 2 ayat 25. Mereka telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Itulah pernikahan. Anak katekisasi sering nanya ini. Loh, manusia itu tidak tahu loh Pak, kalau dia telanjang makan buah pengetahuan baik dan jahat lalu ngerti telanjang kan berarti tambah pinter. Oh tambah bodoh. Wong mereka itu dalam pernikahan kok merasa malu. Lalu ditutupi ketelanjangan. Itu dalam konteks pernikahan. Pernikahan itu tidak akan pernah menjadikan kita malu dalam ketelanjangan. Open communication itu prinsip dasar pernikahan. Open komunikasi dalam Yakobus soal mendengar, kita juga belajar dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20, cepatlah mendengar, berhentilah cepat berkata-kata dan marah. Mendengar adalah sebuah disiplin dalam mendidik yang penting, mendengar. Pasangan atau anak kita kadang bercerita bukan untuk sebuah solusi, kadang mereka hanya ingin didengar.
Ketika anak-anak kami masih kecil, istri saya memutuskan untuk tidak bekerja. Anak kedua lahir, istri saya memutuskan, "Pak, aku berhenti dari pekerjaan, aku mau dampingi anak-anak karena mereka masih kecil." Dua anak kami laki-laki masih kecil, istri saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan saya bekerja sendiri. Dia bersama dengan anak-anak masih kecil yang belum bisa mendengar dia. Saya pulang dari pelayanan sudah capek dengerin orang. Saya pulang. "Pak, aku mau cerita." "Aku ngantuk, mah." Gak cerita begitu, saya ngantuk. Ya, marah. "Aku ini emang radio rusak-rusak. Aku ini bukan radio rusak-rusak. Dengerin, aku dari pagi belum ngomong sama siapa-siapa. Anaknya masih kecil, gak bisa diajak ngomong. Papa enak aja ngomong di sana, di luar enak dengerin orang. Aku belum ada yang dengerin. Dengerin aku." Iya. Dengerin. Mendengar kadang-kadang Bapak Ibu tidak harus dijawab. Dengar dengan baik itu sudah menjadi solusi untuk membangun komunikasi. Bapak-bapak itu biasanya sulit mendengar. Kebutuhan untuk ngomong bapak-bapak dan kebutuhan untuk bicara bapak-bapak itu lebih sedikit daripada ibu-ibu. 2 kali lipat setahu saya ibu-ibu itu kebutuhan bicaranya. Bayangkan Bapak Ibu, suami bekerja di luar sudah ngomong bla 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 bla, sudah habis, sampai rumah itu sudah nggak pengen ngomong. Istrinya baru pengen ngomong, sekian ribu kata. Aduh, gitu. Ya inilah pergumulan. Tetapi harus terus dibangun bagaimana mendengar itu penting. Yang ketiga adalah time. Ya, setelah bicara tentang model, bicara open komunikasi, lalu time. Dalam hukum waktu, maka Bapak Ibu perlu mengerti bahwa hukum waktu sama dengan hukum komunikasi. Semakin meluangkan waktu, Bapak Ibu akan semakin mempengaruhi. Love dalam pernikahan adalah time. Love dalam pernikahan adalah time. Berikan waktu buat keluargamu agar engkau tidak mempermalukan Tuhan dalam pelayananmu dan aktivitas sosial. Berikan waktumu pada keluargamu. Bicara waktu bukan sekedar panjangnya waktu, tetapi kualitas dan juga kuantitas. Saya tidak bisa Bapak Ibu, saya bicara dengan 2 anak laki-laki saya bilang, "Bang, sini duduk. Papa punya waktu setengah jam ngomong berkualitas." Tidak bisa. Ngomong berkualitas itu terjadi ketika magic momennya terjadi. Ngomongnya di mana saja. Tetapi bicara itu butuh waktu. Waktu itu bicara kuantitas juga kualitas. Maka yang penting dari waktu adalah magic momennya. Magic momennya yang kita tangkap lalu kita respon. Contoh magic moment itu seperti apa, Pak? Contoh magic moment ya seperti tadi. "Pak, nilaiku jelek Pak tadi." "Loh, kok bisa?" Lalu kita ngomong lebih dalam. Itu magic moment. "Pak, tadi nilaiku bagus." Diem aja kita. Kita kehilangan magic moment. Magic moment itu bisa kita ketika ada di mobil. Magic moment itu bisa terjadi ketika kita di meja makan ngobrol. Lalu tiba-tiba muncul magic momennya. Itu waktu. Waktu itu bicara tentang kuantitas juga kualitas. Enggak bisa Bapak Ibu seperti tadi. Ayo ngomong, saiki waktu ini Papa 15 menit. Ngomong berkualitas dari sekarang. Ayo 15 menit. Kira-kira ngomong apa tambah? Menang. Malah menang, bingung ngomong apa berkualitas ya. Apa Pak berkualitas? Enggak ngomong, enggak mungkin. Ngomong sama pasangan, "Ayo mah, waktuku 2 menit." Ngomong berkualitas, enggak bisa. Harus magic moment yang terjadi. Intimacy. Harus intim, punya keintiman. Pernikahan tidak mungkin dibangun oleh 2 orang berdosa. Mereka berdua membutuhkan Tuhan untuk membangunnya. Gary
Gary Thomas mengatakan dalam Secret Marriage, hal yang kedua yang menarik dalam Gary Thomas, Secret Marriage mengatakan pernikahan tidak mungkin dibangun oleh dua orang yang berdosa. Laki-laki dan perempuan, suami istri adalah dua orang yang berdosa. Tidak mungkin membangun pernikahan, maka diperlukan Tuhan untuk membangunnya. Ya. Pernikahan mesti menjadi jalan rohani yang luar biasa untuk bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Harus dibangun oleh Tuhan. Tidak mungkin pernikahan dibangun oleh suami istri, dua orang yang berdosa. Tidak mungkin. Bapak, Ibu, dan saya butuh Tuhan. Hadirkan Tuhan untuk doa bersama, untuk bicara, untuk ngobrol, untuk membicarakan Tuhan. Friendship. Menikah mau berapa puluh tahun, tetaplah jadi sahabat. Nonton bioskop berdua. Kemarin sebelum kesini Bapak Ibu, saya nonton Superman sama istri saya. Tadi malam kami nonton Superman. Iya, di Empire nonton Superman, di Jogja nonton Superman. Sampai 11:30 pulang. Saya kaget waktu di WA sama Mas Obaja itu. Pak, sudah di Wonosobo. Loh, Mas, sesuk toh Mas? Iya Pak, cuma ngetes aja kata Mas Obaja. Wah, kaget Mas, tak pikir aku salah jadwal. Mas Obaja WA saya itu kemarin Bapak Ibu. Pak, sudah di Wonosobo nih. Wah, kaget. Loh, apa saiki tak delok jadwal saya? Padahal hari ini ya. Persahabatan menjadi penting dalam kehidupan pernikahan. Ya. Maka bangunlah persahabatan dengan pasangan kita. Kadang-kadang kita ngomong yang sangat ringan. Ngomong itu tidak selalu formal. Ngomong tidak selalu menjadi hal yang sangat serius. Kadang kita itu bercanda, ketawa. Apalagi anak-anak sekarang sudah besar Bapak Ibu, saya bersyukur. Dulu waktu anak-anak masih kecil saya sering pergi pelayanan begini itu sendiri. Sekarang anak-anak udah gede, sudah kuliah, sudah SMA. Kami sering pergi berdua. Nah, mereka sudah punya kegiatan masing-masing. Tapi kami selalu ingatkan, ayo kita bareng berempat. Di persahabatan kami terus terjadi. Bangunlah persahabatan dalam pernikahan. Pernikahan jangan dijadikan menakutkan. Selalu formal, selalu normatif. Tidak enak. Ngobrol, ngopi. Ya, tergantung kesenangannya Bapak Ibu apa. Senang nonton ya nonton berdua. Seneng makan ya makan berdua gitu kan gitu. Seneng olahraga ya olahraga berdua kan gitu. Persahabatan menyenangkan. Kalau Bapak Ibu dan pasangan kehilangan kesenangan, hati-hati. Persahabatannya terancam, masalah akan muncul. Sulit komunikasi, pasti. Ya. Ya, ini terakhir Bapak Ibu. Jangan khawatir, kita segera selesai. Pernikahan itu dibangun ya. Pernikahan itu dibangun. Tidak pernah ada pernikahan berhasil karena dibiarkan, tidak ada. Pernikahan itu dibangun, pernikahan itu ditanam dan ditumbuhkan. Itu pernikahan. Sesuatu yang baik itu harus ditanam dan ditumbuhkan. Sesuatu yang baik. Kalau mau panen padi, ya nanam padi. Rumput nggak usah ditanam, tumbuh sendiri. Betul tak? Pernikahan begitu, Bapak. Kalau Bapak Ibu mau memanen sesuatu yang baik, Bapak Ibu harus tanam. Rumput nggak usah ditanam, tumbuh sendiri. Ya. Itu rumput. Sesuatu yang jelek itu nggak usah ditanam, tumbuh sendiri. Dalam pernikahan juga begitu. Sesuatu yang baik harus ditanam dan ditumbuhkan. Karena yang jelek gak usah ditanam, tumbuh sendiri. Wong kita ini dua orang yang sudah jelek. Ya kan dua orang berdosa kan. Sesuatu yang jelek itu pasti tumbuh. Maka untuk sesuatu yang baik harus ditanam dan ditumbuhkan. Untuk sesuatu yang baik harus dibangun, bukan dibiarkan. Selesai sampai di sini Bapak Ibu ya. Baik. Ya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Semoga ini semua menjadi berkat, menjadi perjalanan Bapak Ibu merefleksikan dengan pasangan. Iya ya,
ternyata kita selama ini nggak jadi sahabat ya. Oh iya ya, ternyata kita selama ini tuh salah membicarakan waktu. Kita selama ini salah. Kita sudah sangat mandiri sampai lupa saling bergantung. Biarlah semua ini menjadi refleksi Bapak Ibu dengan pasangan. Dan belajarlah untuk membenahi. Tidak ada yang terlambat. Ketika Bapak Ibu dan saya membenahi semua ini, Bapak Ibu dan pasangan membenahi semua ini, Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Tuhan akan pulihkan pernikahan Bapak Ibu. Percayalah, sia-sialah orang yang membangun rumahnya jika bukan Tuhan yang membangunnya. Amin. Oke Bapak Ibu, ini mau tanya jawab gitu atau langsung ditutup? Ini masih jam 8 oh ya Bu ya. Nasi gudegnya masih ganjel di sini, belum boleh tidur ya. Mau ada sesuatu yang disaringkan, dibagikan, ditanyakan boleh, saya persilakan. Baik, mari. Adakah? Monggo Pak. Ke mikrofon ya Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih atas penjelasannya juga. Tadi dikatakan bahwa pernikahan adalah merupakan rancangan Allah atas kesepakatan, komitmen, dan keputusan sepasang laki-laki dan perempuan. Ya. Dalam Matius 19 ayat 6 tadi disebutkan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian di Maleakhi 2 ayat 16, di sana Tuhan bilang Tuhan membenci perceraian. Nah, kemudian memang perceraian dilarang oleh firman Tuhan. Tetapi ada ayat yang lain yang mungkin pengecualian ya. Ini di Matius 5 ayat 32. Bahwa suami menceraikan istrinya itu sebenarnya dilarang, tetapi di sana kecuali karena zina. Seolah-olah ada larangan tetapi juga ada pengecualian. Bagaimana penjelasannya ini? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan di sana dijelaskan bahwa keluarga itu mempunyai persoalan. Persoalan itu mungkin persoalan yang pelik sehingga terjadi pisah ranjang. Ketika pisah ranjang terjadi di sana tadi dikatakan bahwa secara de facto mereka sudah bercerai, tetapi secara de jure belum. Nah, kemudian apakah kalau ini keluarga Kristen, kemudian mungkin banyak juga yang de facto sudah bercerai, dilanjutkan juga de jure-nya. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, apa ya? Sebentar, lupa. Iya Pak, pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan. Monggo, ada Pak. Kalau nanti nggak ingat nanti boleh. Oh nanti boleh aja. Baik ya. Dua aja dulu. Ya dua dulu ya. Iya. Terima kasih Pak. Pertanyaan ini sulit ya. Mas Obaja siap jawab? Baik Pak, saya jelaskan begitu. Ya, saya pernah melakukan studi terhadap teks itu. Jadi Bapak Ibu melihat tentang perceraian itu yang diizinkan oleh karena perkecualian karena zina. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengizinkan perceraian itu. Kalau kita membaca itu dengan cermat. Tuhan Yesus sedang berhadapan ketika dia mengatakan itu karena zina. Zina itu tidak pernah didefinisikan secara jelas oleh dua mazhab besar Yahudi, Yudaisme, tidak pernah. Jadi ada dua mazhab besar di dalam agama Yahudi saat itu yang Yesus hadapi. Dua mazhab itu berarti dua kelompok besar gitu ya. Dua kelompok aliran besar dalam agama Yahudi. Yang satu adalah Hillel dan yang satu adalah Samai. Samai adalah kelompok mazhab yang sangat mempersulit perceraian. Hillel itu sangat mempermudah perceraian. Mereka mendefinisikan zina menurut perspektif persepsi mereka sendiri. Hillel mengatakan begini, mazhab Hillel. Hillel itu nama guru Yahudi, nama kelompok yang dipimpin oleh seorang bernama Hillel.
Hillel mengajarkan bahwa zina ini sangat mudah bercerai. Hillel ini, kalau istrimu masak nggak enak, itu sudah bisa diceraikan. Istrimu tidak dandan di rumah, kamu lihat istrimu, kamu pulang, istrimu tidak menarik, tidak dandan, belum mandi, cerai. Itu Hillel. Samai tidak. Samai berpikir dengan sangat serius, kita harus mendefinisikan zina ini dengan apa, dan tidak pernah mendapat sebuah keputusan yang baku. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus sebenarnya melempar itu kembali dan tidak ada orang yang bisa bercerai sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu mau tidak mau perceraian itu bisa terjadi. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu ketika orang pisah ranjang lagi ngambek begitu lalu istrinya masuk kamar dikunci, suaminya nggak bisa masuk. Berarti sudah cerai, bukan itu. Jangan segera maksudnya betul, contoh itu tadi betul. Cuman ketika itu dibiarkan dan dibiarkan dan dibiarkan, nah sebenarnya hakikat perceraian itu sudah terjadi, kan begitu Pak ya? Hakikat perceraian itu sudah terjadi. Nah sebenarnya Bapak Ibu, perceraian itu prinsipnya tidak disukai oleh Allah, itu prinsipnya. Prinsipnya adalah apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Tetapi Bapak Ibu, dalam perjalanan pernikahan itu ada banyak kasus-kasus yang sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Ya, kekerasan misalnya. Sudah sampai hal yang membahayakan, mengancam nyawa. Kemudian terpaksa perceraian itu harus ditempuh. Perceraian yang ditempuh itu bukan berarti lalu perceraiannya menjadi benar. Bukan. Loh ini kasusnya begini, bercerai, enggak apa-apa. Bercerainya bukan lalu menjadi benar, tetap salah. Itu etika dalam iman Kristen yang disebut dengan etika prima facie. Etika Kristen dalam pastoral menegaskan sebuah etika yang disebut etika prima facie, wajah yang lebih utama. Etika prima facie bukan lalu mengatakan bahwa yang salah ini karena disebabkan oleh sesuatu yang membahayakan, yang salah ini maka dianggap tidak salah, bukan. Prima facie adalah ini keputusan yang salah dan saya harus tetap mengambil keputusan yang salah. Supaya tidak menimbulkan kesalahan dan bahaya yang lebih besar. Itu prima facie. Itu sikap etika Kristen. Dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak semua kasus, tidak semua masalah itu hitam dan putih. Ya. Contoh. Ini terjadi di dalam kehidupan kekristenan, dalam perjalanan sejarah ketika Perang Dunia Pertama. Orang Yahudi dibunuh dihabiskan oleh Nazi Hitler. Lalu orang-orang Kristen menyembunyikan beberapa orang Yahudi. Disembunyikan di rumah, datangi oleh pasukan-pasukan Hitler dan menanyakan apakah ada orang Yahudi di sini. Dan orang Kristen melakukan kebohongan, tidak ada. Bohongnya ini benar atau salah? Salah. Bujuk itu tetap dosa. Tetapi kalau saya tidak bohong, ini orang mati. Bapak Ibu ya. Ini yang disebut dengan etika prima facie. Dua hal. Gampangnya gini. Nah itu tadi cerita sejarah, sekarang cerita agak real. Bapak Ibu punya anak, perempuan SD atau SMP begitu, lari ke rumah dikejar wong edan, nggawa parang. Lalu lari anak kita masuk rumah. Lalu orang gila itu ke rumah kita bawa parang. Ada anak masuk sini tadi. Bapak Ibu bohong apa enggak? Ayo bohong. Masuk Bapak Ibu. Oh ada, yang tak dudui. Keluar gitu. Delik gitu. Enggak. Bohongnya itu tetap jahat. Bohongnya itu tetap dusta. Kebohongan itu tetap salah. Enggak apa-apa. Saya harus memilih sebuah kesalahan untuk menghindari kesalahan yang lebih besar. Untuk menghindari masalah yang lebih kompleks. Maka saya harus memilih kesalahan ini. Dan saya mengakui ini salah dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya.
Itu etika. Dalam pernikahan juga bisa terjadi begitu, Pak. Tetapi prinsipnya tetap sama. Perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Perceraian itu salah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua tadi apa Pak? Lali Pak saya. Apa Bapak Ibu yang? Apa mah? Lali mah? Supen gue Pak, ngapunten Pak. Apa tadi kedua? Perceraian. Buatan. Oh iya bisa lanjut ya Pak ya. Soal de facto de jure. Iya. Betul Pak. Jadi bukan sekedar ketika terjadi masalah lalu segera kita mengatakan sudah bercerai, tidak. Jadi de facto ini bukan pada persoalan de factonya ketika Bapak Ibu dalam kehidupan pernikahan itu membiarkan masalah itu dan kemudian memilih ya sudah kamu hidup sendiri di rumah ini, aku ya hidup sendiri di rumah ini tanpa kita perlu bercerai. Kita nggak perlu ngomong lagi, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Nah ini sudah perceraian terjadi. Tetapi ketika diselesaikan untuk kembali diperbaiki komunikasinya, perjalanan pernikahannya seperti Tuhan memberkati, maka itu perjalanan yang penting. Gitu. Jadi mau menegaskan bahwa pernikahan, perceraian itu bukan sekedar secara de jure, tetapi juga secara de facto. Pernikahan yang tidak bercerai secara de facto dan secara de jure harus terbukti. Gitu. Begitu, Bapak. Ya. Sudah ingat Pak yang tadi? Oh iya. Monggo Pak. Boleh dibantu mikrofon tadi? Oh iya Mas, minta tolong Wah. Minta tolong Mas dibantu, supaya enggak tukar-tukaran mikrofon, Monggo Pak. Terima kasih. Ya, sudah ingat lagi. Ya. Tadi hilang ingatan. Apa Pak? Pak saya juga sering lupa ingatan. Ya. Kalau ada cerai baik itu de facto maupun de jure. Ya. Kemudian suatu ketika mereka itu masing-masing menikah lagi, apakah pernikahan itu bisa diteguhkan dan Ya. Dan yang terakhir tentang motif yang saya tanyakan adalah yang T-nya, quality time. Ya. Nah, quality time berkumpul ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya. Betul Pak. Tapi dengan high tech rasanya sudah sulit sekali karena masing sudah sibuk di HP-nya. Sekalipun berkumpul, mereka akan diam-diam saja. Ya, betul. Terima kasih itu saja. Ya. Saya jawab dulu yang kedua. Jadi memang itu tantangannya, Pak. Tantangannya. Kita itu dekat tapi jauh. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Duduk sendiri, Pak. Di meja makan itu himpunan. Nah, ini perlu disepakati. Dalam rumah itu perlu ada kesepakatan. Nek duduk di meja makan gak harus nganggo HP. Nah, perlu disepakati bersama. Jadi kesepakatan bersama yang dilakukan bersama dengan senang, dengan sukacita. Harus itu kita hadapi dan itu merupakan tantangan. Memang. Begitu. Bahaya loh Bapak Ibu pegang HP terlalu lama ya. Guyu-guyu dewe apa ya? Lucu. Malah bahaya loh. Bojone yang guyon yang pinggir ora diguyu ya. Guyu karo wong liya. Bahaya itu. Sadari, ya, hati-hati. Membiarkan pernikahan dalam perjalanan waktu yang tidak lagi berkualitas itu bahaya. Ya, jadi kembali pada persoalan yang diteguhkan tadi, secara iman Kristen, teologi kita dalam pemahaman GKI, Bapak Ibu, kembali lagi etika prima facie, etika salah, ya, salah dan benar itu tetap jalan. Yang salah ya salah, benar ya benar. Tetapi etika itu akan selalu menghadirkan pastoral, menghadirkan penggembalaan. Nah itu sisi yang lain yang harus dilakukan di dalam teologi kita. Ketika orang sudah bercerai, lalu dia akan menikah lagi. Apa yang dilakukan oleh gereja kita? Diberkati. Boleh.
daripada dia melakukan persinahan, daripada dia melakukan persinahan di tempat yang lain, yang terpenting adalah penggembalaan, pastoral itu. Dalam teologi GKI menegaskan itu. Begitu Bapak Ibu, ya. Pastoral dilakukan, penggembalaan terjadi dalam percakapan gerejawi, terjadi pastoral. Itu yang dilakukan oleh teologi GKI. Atau Bapak Ibu belum pernah mendapat materi itu? Oke, ya. Iya. Sudah berpisah, ya. Lalu lakukan. Nggih. Berkati. Oh, nggih. Iya. Sama Bapak ya, mestinya diteguhkan ya diberkati. Pernikahan. Begitu. Dalam teologi kita begitu. Oke, ada lagi? Monggo. Itu topik yang lain nanti bisa dibahas lebih mendalam. Karena perlu disiapkan materi-materinya. Ada bukunya untuk menjelaskan penggembalaan terhadap situasi itu. Ya. Ada lagi? Monggo. Cukup? Cukup ya. Habis ngomong yang bagus, ngomong perceraian langsung menang ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Saya rasa cukup sampai di sini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu sukacita, membawa berkat, merefleksikan dengan pasangan dan membangun perjalanan pernikahan dengan lebih baik dan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Mari kita berdoa, begitu Pak? Nanti, nanti. Terima kasih Pak Pendeta Dian yang sudah menyampaikan banyak hal, dan kita juga mestinya menangkap banyak hal juga, yang mana semuanya ini 90% itu perlu kita refleksikan di dalam hidup kita, dalam pernikahan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan selanjutnya, terutama dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebelum ditutup, kita menyanyikan satu lagi, Bahasa Cinta. Monggo Pak Cek. Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bait kedua. Andai kata memahami semua bahasa, hanyalah bahasa
rasa cinta di tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terus Pak Cek, sambil menunggu Pak Pendeta. Yang ketiga, kasih lemah lembut, abad sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bait 4. Andaikanku mendermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya, pas Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menutup acara gathering Pasutri pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta kami mohon untuk menutup dengan doa dan doa berkat. Monggo. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami bersama menikmati firman Tuhan, menikmati sharing-sharing kehidupan dalam pernikahan. Kami percaya Tuhan, kami tidak sempurna. Kami punya banyak pergumulan dalam pernikahan kami. Dalam perjalanan pernikahan kami ada banyak hal yang tidak sempurna. Dan Tuhan memampukan kami. Itulah yang kami syukuri, karena Tuhan mengenal kami lebih dari siapapun. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan memberikan pasangan yang mencintai kami, dan kami belajar untuk juga mencintai.
Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang boleh kami alami. Susah dan senang, pergumulan dan penyelesaian dalam perjalanan pernikahan kami, semua itu Tuhan pakai untuk mendewasakan kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Tuhan sungguh menghadirkan mereka menjadi cara Tuhan untuk terus membentuk hidup kami. Sehingga kami boleh menyaksikan perjalanan cinta kasih kami kepada banyak orang, perjalanan kasih kami kepada Tuhan menjadi perjalanan yang menguatkan. Bentar lagi kami akan pulang Tuhan, kami akan kembali ke tengah keluarga kami masing-masing, kembali dengan pernikahan kami, dan biarlah apa yang sudah kami dengar, semua ini boleh menjadi refleksi kami berdua dengan pasangan, menjadi pembelajaran bagi kami berdua, masing-masing kami dalam kehidupan pernikahan. Supaya kami ditumbuhkan oleh firman Tuhan. Kami boleh menolong keluarga-keluarga yang lain. Kami boleh menolong orang-orang yang juga punya banyak pergumulan tentang pernikahan. Berkati kami semua Tuhan, inilah hidup kami dan kami mau mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Allah memelihara damai sejahtera, memberikan damai sejahteranya untuk memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan dan kasih. Amin. Terima kasih. Mungkin ada sepatah kata dari Pak Pendeta Obaja atau mungkin Pak Dodi sebagai Ketua MC. Kami persilahkan. Jadi sepatah katanya adalah terima kasih. Iya. Jadi terima kasih Pak Han sudah jauh-jauh sampai ke Wonosobo. Semoga perjalanannya menyenangkan dan besok kembali ke Jogja dengan sehat, dengan semangat. Nah, terakhir mungkin kita bisa foto ya Bapak Ibu ya, supaya ada dokumentasinya. Yuk kita foto ya, biar ada buktinya. Mari kita maju Bapak Ibu, silakan.